العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله دائنا لطاعته بأكرم رسلكن أكرم الأمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mugi-mugi sing jawab salam kula donaaken rezekine kathah barokah. Utang-utangi diparingi lunas kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah rutinan hari Rabu ini, terutama khususnya Bapak Kaisar yang kami muliakan, Mbak Mita Hudori selaku Sohibul Bait ini, kita doakan mugi-mugi segenap tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh sedaya para asatid diparingi sehat walafiat, rezekine diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala, khususon jamaah-jamaah ingkang rutin ten majelis menika. Mugi-mugi segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sing kathah utange dilunasi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing teng mriki sepeda motoran maupun sepeda pancal bulan depan tumbas pajero setunggal-setunggal insyaallah. Amin. Motoran itu sing ngambil kurang yakin. Mugi-mugi sedaya sehat walafiat. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan kemarin kita bertemu sekarang masih dikasih sehat walafiat, nikmati iman Islam. Allah masih melangkahkan hati dan kaki kita di majelis mulia ini, yang tidak lain tidak bukan cuma satu tujuan kita ini, kepingin dinotis oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan niatan tabarukan. Pasang niat itu penting. Mulai duduk di tempat ini kita niatkan, ya Allah, lenggahkan majelis taklim menika, mugi-mugi keluarga yang sakit disembuhkan, ya Allah, rezeki kula panjenengan ancaraken, ya Allah, mugi-mugi anak-anak kula dados anak sing soleh soleha. Amin Allahumma. Langsung kemawon hadirin yang dirahmati Allah, langsung ngaji nggih. Dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad 'adda lahu khamsan ukhra. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam sebuah hadis, Allah tidak memberikan lima perkara kepada seseorang kecuali Allah menjadikan 5 perkara lagi. Allah kalau sudah ngasih 5 perkara ini, pasti Allah ngasih 5 perkara yang lain, atau mungkin solusi yang lain, atau barokah yang lain. Katakan dengan Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu la yu'tihi syatra illa wa qad 'adda lahu ziyadah. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk bersyukur kecuali Dia telah menyediakan tambahan yang lain. Kalau kita dikasih nikmat syukur oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah itu menyiapkan nikmat yang lain. Enak. Dados sumati Kanjeng Nabi niki saya. Syukur itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian bersyukur, nggih, kata Allah Subhanahu wa taala, in syakartum la azidannakum. Itu dalam bahasa Arab lah itu mengatakan benar-benar akan aku tambah nikmatnya. Kadang tiang niku lucu. Sekarang itu mungkin kalau dapat rezeki aja syukur, ya Allah alhamdulillah rezeki. Kadang kita bangun dari tidur
kurang bersyukur kepada Allah. Makanya kata ulama-ulama singen itu kalau mereka hatinya sumpek, nopo hatine galau gunda gulana, mereka ini beliau para ulama ini langsung ke rumah sakit. Medal ke rumah sakit langsung ya Allah alhamdulillah ternyata pulau ini jadi nikmat kata. Tapi syukurnya betul ke rumah sakit. Walhamdulillah orang ape ngomong itu diusir kan sampah panjenengan. Pas medal saking rumah sakit langsung ya Allah alhamdulillah nikmat meripat sehat, tangan sehat, gigi sehat. Ya ini kalau kita syukuri nikmat-nikmat dari Allah ini nanti Allah masih nikmat yang lain. Rezeki nggih ngoten. Bukan berarti kalau dapat rezeki gak bersyukur, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rezeki itu mungkin tidak hanya materi, mungkin kelapangan hati, relasi tambah banyak. Mungkin dikasih, mungkin apa-apa hal-hal yang membahagiakan kita yang tidak tahu dari mana dasarnya. Nah ini rezeki juga. Nah ini kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah itu menambahkan nanti nikmat yang lain yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor 2 kata baginda Nabi Muhammad SAW, wala yu'tihi du'a illa wa qad addallahu istijabah. Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk berdoa kecuali Dia telah menyediakan pintu ijabah. Nopo doane diijabah. Guru kula niku sanjan doa kepada Allah itu seperti mengetuk pintu rumah. Nggih. Panjenengan nek tok omah tok sehari mungkin lek wong anu gak dibukakno, tapi lama-kelamaan bakal dibukakan oleh Sohibul Doa seperti itu. Nggih, jangan putus asa dalam berdoa. Ya mungkin kula niki nganggur kepengin alpat tadi ijabah. Nah niki turune rada miring hadirin iki. Ngoten nggih. Jadi doa kepada Allah niki saya ndak apa-apa, minta kekayaan ndak apa-apa, minta dunia ndak apa-apa. Cuma Allah itu lebih senang kalau doa hambanya itu doa diselipkan niat akhirat. Ya Allah, putri kula cekno lulus sekolah ujian. Aku ya Allah cek rabi. Ngoten nggih. Ki sing dereng rabi kata mriki. Ya mungkin sedang nabi asal jodoh soleh-solehan insyaallah. Nah minta jodoh juga ngoten. Minta tapi selipkan akhiratnya ya Allah, menikah supaya nanti perkara akhirat saya Engkau lancarkan ya Allah. Ya Allah jangan sampai hamba ini kena api neraka. Allah itu senang kalau tidak hanya melulu dunia aja, akhiratnya juga diperhatikan. Betul nggih kalau berdoa. Doa itu seperti itu. Nah ini hikmahnya baginda Nabi mengatakan Allah tidak akan, maksudnya Allah mengasih taufik hamba untuk berdoa, pasti Allah juga menyiapkan pintu ijabah. Doa itu jangan begitu mau gak dikabul. Jangan bilang tidak, belum diijabah aja. Nggak tahu entah nanti malam, nopo besok lusa, nopo satu abad kemudian nopo terus. Cuma mungkin doanya langsung diijabah kali Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Amin. Lalu baginda Nabi mengatakan yang ketiga, wala yu'tihil istighfar illa wa qad addalahul ghufran. Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk beristighfar kecuali Dia telah menyediakan pintu maaf. Kalau kita istighfar kepada Allah, Allah itu pasti ngasih pintu maaf. Siapa yang menyangka hadirin? Sayyidina Umar bin Khattab niku sebelum menjadi sahabat Nabi orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Sangat memusuhi, bahkan beliau membawa pedang tentang Kanjeng Nabi ini. Karena adik iparnya dalam riwayat adik kandungnya juga membaca surat Maryam waktu itu terketuk hatinya, langsung mau Islam. Awalnya lihatnya seperti itu. Nah hidayah itu kita tidak tahu tempatnya di mana. Tapi Allah Taala yang ngasih hidayah. Allah Taala yang ngasih hidayah. Jadi makanya ini jangan sampai gampang suudzon kepada orang. Prasangka baik, oh la'ala ya, mudah-mudahan dia bertobat. Mudah-mudahan dia bertobat. Sekarang banyak yang dulunya mungkin mantan preman, ngoten. Sekarang kita apa? Sekarang ngoten rencang kula dulunya waktu kehidupannya bukan main. Sekarang alhamdulillah khutbah Jumat, nggih majelis nggih, waduh luar biasa saya. Nah Allah itu kalau merubah keadaan hamba itu gampang. Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Allah itu gampang. Merubah malam jadi siang aja Allah bisa nih. Apalagi merubah nasib kita yang jelek menjadi baik itu sangat mudah bagi Allah. Tergantung kitanya mau nopo ndak. Kalau kita mau ibadahnya sae,
konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi tadi ke syukur nih. Kula niki wonten nggih guru nggih rencang nih tahun 2005 itu pulang dari Tarim waktu itu. Dakwah asal malam tiang malam diundang ceramah teng Batam. Nggih, Semarang Batam panjenengan. Batam niki Kanigoro. Wonten. Nggih, kadang. Wonten niki undangan tausiah teng Batam. Ceramah dikasih nggih Habib nggih, ngoten di Habib nanti ngisi tausiah teng masjid kuliah subuh dan malam ada acara sholawatan panjenengan tausiah. Siap. Tiket pesawat pun disiapi. Berangkat sudah ke Batam. Wah, yang undang ini subhanallah tersohor orang yang kaya raya. Sugene yang luar biasa. Saking sugene ku waduh, mobilnya itu ada Pajero, BMW, ada Alphard, ada mobil Legend, sedoyo. Kata tosa nggih wonten tiyang. Saya ngangkuti saya biasanya. Saking sugene niki, Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya sudah dipesankan tiket pesawat sampai bandara Batam, dijemput mobilnya. Wah, motor saya. Terus dijak rumahnya, ini ajudannya yang nyusul, supirnya. Ayo masuk nanti ke rumahnya Pak Haji Fulan, katanya kalau kan dibutakan nama ini Pak Haji Fulan berangkat ini hadir ningali giliannya ini lihat rumahnya dari luar ini, waduh koyok istana Sulaiman sudah gede rumahnya, gede ono lapangan futsal saking gede ini, gede rumahnya besar megah istana. Ini teman saya itu geleng-geleng, waduh iki sugih sapiro wong iki. Ya opo sugih wiritane opo lan ngoten nggih. Jenenge manusia biasa normalnya manusia nek pengen sugih awak nggih. Ini sampai yang hadir ada yang pengen cita-cita miskin apa mboten? Mboten enten insyaallah nggih. Insyaallah sugih kabeh sama rebo dinan iki. Amin Allahumma. Nggih. Nah niki sampun mlebet griyane. Melebet ya Allah, lihat mobil-mobil mewah jejer, sepeda motor mewah jejer, Vespa, Nmax, X-Max. Waduh, sepeda motornya Batman nggih wonten niku. Saking sugih ini. Sudah diajak makan, makannya itu dari meja makan pucuk sampai pucuk, yang makan cuma 3 orang. Saking pakene panganan iki, waduh guys. Gak iki duweke ndak ono serine iki. Ibaratnya ngono, saking sugih iki, husnudzonnya teman saya ini. Saking sugih ini sampai duitnya kalau seri ini saking suki ini. Akhirnya setelah itu datang makan sudah semua. Malamnya ketemu saya berbuat makan baru, asik sudah ngobrol-ngobrol sudah semua. Besok paginya ngisi tausiah di masjid. Sudah ngisi tausiah, dilihat Sohibul Bait yang kaya raya ini tidak hadir. Tidak ikut ngaji di masjid itu tadi. Kakek tanya sama anaknya, bapak kemana kok tidak ikut ngaji? Mohon maaf bapak itu sakit sudah lama. Loh, tadi malam makan biasa-biasa saja kok sakit apa loh? Sakit hati atau apa? Enggak tahu. Sakit apa kok enggak ikut ngaji kenapa? Oh enggak, ini abah saya ini sakit sudah, nanti Habib aja yang tanya, sudah saya enggak enak kalau ngomong. Oh iya sudah. Setelah rutinan kita ke abah lagi. Terus setelah rutinan kajian selesai pulang dilihat si orang kaya raya ini cuma tertidur di atas selimutnya. Ditanyai sama teman saya ini, waduh, ini di batinnya teman saya ini batin ngeten, wong sugih sok loro pisan. Iki suku gini kok ngene sok sumpah sok nangis. Wis sakit nangis lagi. Ditanyai, Pak Haji sakit apa kok panjenengan tidur tadi? Iya, saya ini ya Allah sumpah saya ini dengan sakit saya. Saya rela Habib kalau Allah membalikan sembuh saya, Allah ngasih Allah Ta'ala ngasih saya sembuh lagi, demi Allah semua harta saya ini diambil Allah lagi, saya rela, saya ridho, saya mau. Waktu batin ini guru saya, teman saya tadi ini, wah beliau hilang, dilihat sehat-sehat saja normalnya orang. Kalau boleh tahu sampai ini sakit apa sih? Jadi saya ini sudah berobat ke medis, ke Singapura sudah, ke Malaysia sudah, jalur medis, minta air sudah, ke Kanigoro, ke Pak Kaisar, minta air tambah sakit saya, kalau tambah sembuh lah ngotot ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah semua, sudah.
sudah berobat kemanapun, tidak sembuh-sembuh dia. Akhirnya sudah dia mengatakan, saya sudah berobat kemanapun, tidak ada yang ngasih kesembuhan saya. Allah nyoba saya kasih penyakit itu, lidah saya kalau merasakan apapun hambar. Lidahnya itu merasakan pecel, rawon, soto, itu rasanya podo kabeh. Surya sempurna mil podo kabeh. Gak terasa nih. Tiang ini bibirnya, lidahnya sudah mati sudah. Demi Allah, Allah mengambil semua nikmat saya, tapi Allah mengembalikan lidah saya seperti semula. Saya rela, saya ridho. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini teman saya ini cuma bisa nangis, ya Allah. Saya dari awal masuk sini hati saya rusak. Saya kepingin kaya kayak orang ini. Saya berharap mungkin bisa kaya kayak orang ini. Ternyata awake dhewe iki wis sugih. Lidah ini investasi besar dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah insyaallah damel sedaya saged ngrasakaken bedakaken pecel kali rawon nggih sedaya nggih insyaallah. Saged nggih miksuwe kali ST nggih panjenengan iso bedakaken ora ngoten. Nah ini alhamdulillah ini investasi nikmat dari Allah yang mungkin kita kurang bersyukur. Jarang bersyukur. Nah ini mumpung kumpul semua kita syukur pada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini syukur. Ini investasi besar, harganya triliunan dari Allah ini, luar biasa yang setiap hari kita lakukan. Mungkin kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu nomor 4 kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa la yutihi taubah illa wa qad a'dalahul qabul. Dan Allah tidak memberikan kesempatan untuk taubat kecuali Dia telah menyediakan pintu qabul, yaitu penerimaan taubat. Jadi ada quotes bagus ini. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Selama kita mau tobat kepada Allah, selama kita mau mengakui kesalahan, manusia yang hebat itu dia bisa mengakui kesalahannya, itu manusia hebat. Kadang Allah itu mengirim hukuman dosa pada kita itu diberi rasa sumpah. Itu kiriman dosa dari Allah Ta'ala. Diberi rasa sempit, sempit, pikiran sempit. Nah ini kiriman dari Allah Ta'ala. Ekonomi mungkin ya, masa sing ekonomi ngomong ini kudu sing kesempit bisa nih. Alhamdulillah Allah ngasih nikmat sehat walafiat ya alhamdulillah. Allah itu kadang menitipkan dosa itu dengan rasa tiba-tiba overthinking, tiba-tiba sumpah, tiba-tiba hati sempit, tiba-tiba. Nah itu mungkin ada beberapa dosa di kata para ulama yang belum kita sesali. Ada beberapa dosa yang belum kita sesali dan kita belum minta maaf kepada Allah. Nah Allah Ta'ala ngirimnya dengan cara seperti itu. Kalau kita benar-benar minta maaf kepada Allah, insya Allah itu sumpah, overthinking itu dikasih hilang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di kitab Jawahirul Uluyyah itu disebutkan seperti itu. Jadi dosa itu berbentuk rasa sumpah yang nempel pada diri kita, itu dosa. Ada dosa apa yang belum kita sadar? Nah makanya suudzon kepada hamba Allah itu tidak boleh hukumnya. Prasangka buruk ke hamba Allah itu tidak boleh. Tapi suudzon kepada diri sendiri itu tidak apa-apa. Prasangka buruk ke diri sendiri ini ku sae mboten napa. Awak dhewe iki kok ngene ibadahe sik kurang men. Anjen iya berarti kudu ibadah maneh. Jangan sampai husnudzon kepada diri sendiri. Duh, kita berkaca misalnya. Kita berkaca ya Allah, anjen potongan ahli swarga ini Masya Allah. Ngoten nggih. Ningali awake dhewe tapi lan ngoten. Nah, ini tidak boleh. Nggih, kalau bisa itu suudzon kepada diri sendiri. Jadi supaya diri ini hati kita tidak gampang ngurur ngoten nggih. Hati kita tidak gampang tangan. Terus ya Allah ibadahnya awak dhewe iki ambek wong-wong sing kurang. Sedekahane sing kurang ya Allah. Walaupun kita ahli sedekah, walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli qiyamul lail ya Allah, qiyamul lailnya saya sama orang lain jauh ya Allah. Nah ini nanti supaya memotivasi diri kita semakin baik, semakin haus akan kebaikan, haus akan ngelak akan kebaikan. Nah ini hati yang bersih seperti itu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, hati itu seperti mangkok hati. Mangkok, panjangan seperti mangkok itu. Mangkok itu kalau kosong, mangkoknya bersih, diisi air putih itu bakal bersih dan full air putihnya itu. Gini apa gitu? Cuma kalau mangkok itu kotor, wonten gede, wonten sampai diisi air tetap diisi air tapi butuh airnya. Gitu. Ini peribadatan sebuah hati kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang hadir majelis hatinya bersih. Itu seperti mangkok bersih itu tadi. Diisi air rahmat di majelis, ilmu di majelis itu full, nanti pulang
bahwa air yang bersih full mangkok di hati kita ini. Kalau hati kita mungkin masih ada suudzonnya, ada prasangka buruknya, ada merendahkannya, ada mungkin dendam dan sebagainya. Nah ini mangkok full, tapi wonten kotori. Nah hati orang yang munafik, naudzubillah min dzalik, niku mangkok tapi kualik. Nggih, naudzubillah min. Jadi mangkok kualik diisi air nggih mboten saged, dawet nggih mboten saged, diisi bakso nggih keleleran, soalnya kualik. Nah ini hatinya orang munafik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hati kita bersih semua insyaallah. Amin Allahumma. Nah itu tadi nih. Jadi Allah Ta'ala itu kalau sudah menyiapkan pintu mengajak kita tobat, Allah itu sudah menyiapkan pintu untuk menerima tobat kita. Pasti seperti itu. Yang nomor 5 kata baginda Nabi Muhammad SAW, wala yu'tihi shadaqah illa a'addallahu taqabbal. Allah Ta'ala tidak akan memberikan kesempatan untuk bersedekah kecuali Allah Ta'ala sudah menyediakan pintu penerimaan. Nih, maksudnya pasti diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah ini perkara yang luar biasa. Nih, sampai katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya lagi senang baca apa ini? Ceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manakibnya ini saya belakangan ini sering baca. Itu luar biasa. Nih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mengatakan it'amu ja'i khairu min sab'ina lebih dari intinya gini, ngasih makan orang yang kelaparan itu pahalanya lebih baik daripada membangun 70 masjid. Ada riwayat lain mengasih makanan kepada orang yang kesusahan, mengasih makanan kepada orang yang kelaparan itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat di ujung-ujung menara Ka'bah. Jadi luar biasa seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lebih baik seperti itu. Sedekah ini luar biasa. Ada mengatakan sedekah itu tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah ini mencegah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mungkin dosa, mungkin kemarin ada dosa, tak kok pasti sedekah. Nah, dikatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghapus keburukan. Hubungannya seperti itu. Baju kotor dicuci bersih. Nah dosa itu, cara mencuci dosa kita itu apa? Dengan melakukan amal baik, sedekah, ngasih makan orang miskin. Nah ini cuci dosa kita hadirin. Karena dosa kita kalau sudah bersih, doa pada Allah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedekah ini perkara yang luar biasa. Jadi disenangi Allah dan disenangi oleh para malaikat. Di Quran Allah Ta'ala mengatakan innallaha, Allah Ta'ala itu mengharamkan riba. Mungkin saya berdoa kepada Allah, kita yang mungkin masih punya tanggungan hutang yang mungkin kemarin sempat hilang kecemplung sampai riba, mungkin dilunasi kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Riba ini pulang bunga. Nah Allah Ta'ala itu mengharamkan riba, tapi Allah Ta'ala itu membungakan sedekah. Panjenengan kalau sedekah itu nanti Allah Ta'ala yang kasih bunga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting yakin. Dikatakan di Quran wa man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasaniyasiruhu lil yusra. Wa man bakhila wastaghna. Jadi di Quran itu Allah Ta'ala mengatakan siapa orang yang sedekah lalu dia yakin Allah Ta'ala bakal balas kebaikannya dia. Yakin. Allah Ta'ala akan menggampangkan segala seluruh urusannya. Wa man bakhila wastaghna. Siapa orang yang pelit dan dia merasa cukup, lapar. Arah yakin yang harus ngasih makan. Masjid-masjid ini donatur yakin. Nggih, donatur masjid yakin. Arah yakin sing ngasih makan yakin. Arah iki gak usah di sekolah cukup. Dia merasa cukup. Maka langkah-langkahnya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibeli rezeki, cara mensyukuri rezeki itu sedekah. Sedekah ini adalah hal yang luar biasa. Mungkin tak dengan ini rutinan tertentu termasuk saya nyekel ini ya. Saya bilang ini bukan berarti buat saya pribadi juga. Ini pulau nuturi apa dewi, sini kelmiknya dari sini kelmik dewi. Allah Saudara Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Ta'ala orang kaya raya yang ahli sedekah. Amin Allahumma. Jadi seperti itu. Kalau Allah Ta'ala sudah menjadikan kita orang ahli sedekah,
maka Allah Ta'ala sudah menyiapkan pintu untuk penerimaan sedekah itu. Nah ini ada keterangan taklid di kitab ini mengatakan fadilah bersyukur atas firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu mengatakan, Allah mengatakan seperti yang saya baca, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur kepada Allah atas nikmat kamu, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lain yang luar biasa. Ditambah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang ulama dulu itu saking pekanya bersyukur, ketika mereka makan itu satu suapan syukur. Bismillah, alhamdulillah, ya Allah nikmati semangat. Alhamdulillah. Cuma panjenengan nggih, mboten samoten nggih. Panjenengan teng warung kata tiyang, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Diusir mangke kali sing rusak pikiran ngoten. Cukup dalam hati aja ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah sakit makan. Apalagi panjenengan makan ngejak makan orang lain seperti yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mulai remaja sampai meninggal tidak pernah makan sendirian. Akhlaknya selalu ngajak orang lain. Sampai beliau rela jalan berkilo-kilo nyari orang yang bisa diajak makan. Ini bagus ini, ada satu cerita ini. Nabi Ibrahim itu punya julukan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Juga mengatakan Khalilullah. Julukan Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman sama Khalilullah. Khalil itu kekasih, Khalilullah, Khalilur Rahman, Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim ini punya kebiasaan baik yang perlu kita contoh. Tata krama beliau adalah sering mengajak makan orang lain. Ini kebiasaan Nabi Ibrahim. Jadi beliau ini gak bisa makan sendirian, gak bisa. Insya Allah podo karo jamaah rutinan ini. Ya dari panganan dijak, ngejak kok apa disingit nanti guys. Karena disingit nanti, waduh sampai ruy. Kita sampai pertama yang ngomong tak panganan bilang ngoten. Nah Nabi Ibrahim ini rela jalan berkilo-kilo untuk nyari orang yang bisa makan sama beliau. Pernah suatu ketika beliau ini ada satu orang ngapunten, seorang majusi. Majusi ini penyembah api hadirin. Penyembah api ini datang kepada Nabi Ibrahim keadaan lapar, mengatakan, wahai orang yang mulia namamu Ibrahim, bolehkah saya minta makanan kepadamu? Nabi Ibrahim tanya, apakah kamu mengikuti agamaku? Oh enggak, aku bukan, anak min ghairi dinik. Saya ini enggak mengikut agamamu, saya enggak mengikut ajaran kamu Ibrahim. Tapi sekarang saya kelaparan, kalau saya, oh mohon maaf, saya cuma ngasih makan yang bisa yang seagama sama sefrekuensi sama saya. Orang ini langsung marah keluar dari rumah Nabi Ibrahim. Peristiwa ini sampai Allah itu menegur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditegur sama Gusti Allah. Allah menegur Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Ibrahim, dia hidup di bumiku sudah 70 tahun dan dia tidak pernah sekalipun menyembah aku, kata Allah SWT. Tapi aku tetap ngasih dia makan, aku tetap ngasih dia rezeki, aku tetap ngasih dia kenikmatan. Ini adalah yang aku ajarkan. Kenapa kau setega itu mengusir dia? Akhirnya Nabi Ibrahim lari dan ditegur Allah SWT. Lari nyari orang yang kelaparan itu. Waduh, di wong iki mau iki. Wis mau apa nek bilang kok dicari. Sudah ketemu orang ini, Pak, ngapunten Pak, saya minta maaf Pak. Nabi Ibrahim minta maaf. Minta maaf saya Pak, mungkin akhlak saya kurang baik tadi. Nggih, Pak, saya gara-gara sampai ini saya ditegur Tuhan saya. Allah Ta'ala mengatakan kepada saya, hambaku itu sudah 70 tahun hidup di bumiku, dia tidak pernah menyembah aku tetap ngasih dia rezeki, aku tetap ngasih dia makan. Kau setega itu sebagai hambaku, wahai Ibrahim. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti itu Pak pada saya Pak. Saya ini gak enak sama Allah Ta'ala, saya ditegur. Lalu orang Majusi ini kaget, Tuhanmu menegur engkau karena saya orang yang tak menyembah dia. Benar apa enggak Ibrahim? Ya benar. Saksikan wahai Ibrahim, mulai sekarang saya ikut agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gitu, persaudaraan itu mungkin jangan lihat satu warnanya, tapi ada apa ini persaudaraan ikhwanul watoniyah, persaudaraan senegara mungkin. Oh ini perbodoh Indonesia yang awak dhewe iki. Ngoten iki. Jangan lihat perbedaan agama. Mungkin agamanya beda, warnanya beda, mazhabnya beda sama kita, tapi toleransi kemanusiaan itu nomor satu. Guru saya Habib Umar bin Hafid itu mengatakan al-insaniyah qabla tadayun. Memanusiakan manusia sebelum beragama. Yang terjadi di zaman seperti sekarang ini,
Misal wonten wong kelelep teng laut, jebret. Kita ngambil HP dan menanyakan, awakmu NU apa enggak? Dan ngoten nggih. Awakmu Islam apa non Islam? Awakmu Real Madrid apa Barcelona? Dan ngoten nggih. Waduh, aku Barcelona tak tulung, Real Madrid tak tulung awakmu. Sakit sampai awak dhewe. Ngoten nggih. Nah ini tidak boleh. Dia manusia, kita tolong dia. Siapa tahu dengan kita berbuat baik seperti itu, Allah Ta'ala merahmati kita dan Allah Ta'ala merahmati dia supaya dia menjadi orang yang baik. Ngerti nggih? Jadi tetap ukhuwah wastoniyah ini tetap kita pegang. Jadi berbuat baik kepada siapapun, tapi tetap tidak boleh melampaui batas. Tetap panjenengan sesuai pakem panjenengan, tapi berbuat baik niku sae. Tetap berbuat baik. Ngerti nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu katanya lagi, kata Allah Subhanahu wa taala di taklik ini, ud'uni astajib lakum. Ayat Quran Allah Taala mengatakan, berdoalah kepadaku, berdoalah kalian semua kepadaku, tentu aku akan mengabulkan doa kalian. Allah itu dekat hadirin. Waduh, Allah yang maha jauh, Allah jauh, Allah itu maha dekat sama kita, dekat. Paling pas doa, paling wapi itu di sujud terakhir. Pandangan sujud itu karena dikatakan predikat hamba paling dekat sama Tuhannya itu ketika sujud. Pandangan waktu sujud itu doa. Cuma ya pas di masjid kata tiang sujud pandangan ya Allah alpas ya Allah. Berdiri ini. Doa sama Allah Taala. Allah Taala maha mengetahui. Tergantung kadar yakin kita. Dawak dewi wis mengalir ae urip wis dikai gak apa-apa, gak dikai gak apa-apa, loro gak apa-apa, waras ya gak apa-apa. Nah ini mengalir hadirin. Nah ini kan bisa jangan minta sama Allah Ta'ala yang benar. Ya Allah kasih sehat ya Allah, kasih kebaikan apapun ya Allah, minta sama Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa dengan doa sebagai berikut. Nabi Muhammad itu selalu berdoa seperti ini. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minuna biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa takna'u bi'atoyatik. Nabi Muhammad SAW itu selalu berdoa seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, yang mempercayai akan pertemuan denganmu dan ridho terhadap ketetapanmu, serta hidup hemat atas pemberian. Maksudnya kona dikasih sama Allah Ta'ala itu kadang gini, banyak harapan kita yang kita mintakan kepada Allah, tapi kita belum mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Apa yang sudah kita miliki sekarang itu proses dari doa kita yang kemarin-kemarin. Kalau kita mau bahas logika seperti itu, kita dulu mungkin doa sesuatu sama Allah Ta'ala sudah punya sekarang ini, tapi hati kita kurang puas. Nah ini jiwa kona'ah kita yang kurang. Jiwa kona'ah kita yang kurang. Kona'ah itu dikasih sama Allah Ta'ala sekian disyukuri, itu kona'ah, dan itu sayang. Cuma kalau kita perlu ambisi besar, kita perlu yang lebih banyak, ya ibadah kita tidak boleh seperti itu saja, harus ada upgrade juga. Seperti, kemarin saya tidak sholat duha, sekarang sholat duha. Ngaji Quran saya kurang, sekarang ngaji Quran. Nah ini ibadahnya juga harus seimbang. Jangan sampai harapan selangit ibadahnya cuma setetes saja. Jangan. Harapannya selautan, ibadahnya lebih dari lautan, seperti itu. Ya, terus digantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nabi Muhammad itu selalu berdoa seperti itu. Sekelas Nabi Muhammad itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi itu sholatnya sampai bengkak kakinya. Kanjeng Nabi yang sudah diampuni, yang sudah diyakini surga itu diciptakan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, makhluk ciptaan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu sehari semalam Pak, istighfarnya 70 kali. Kanjeng Nabi itu masih istighfar kepada Allah. Ibadahnya itu kakinya sampai bengkak. Opsinya kalau ini wis lemu, dosanya akeh. Nggih ibadahnya nggih kurang lah ngoten. Nggih. Jadi Kanjeng Nabi itu kayak ngasih contoh. Di Quran dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita ini idola, suri tauladan, sosok paling perfect untuk kita ikut itu Kanjeng Nabi Muhammad.
dari cara makannya, cara duduknya, cara interaksi dengan orang lain. Cara Kanjeng Nabi ini memuliakan teman-teman sebayanya. Cara Nabi Muhammad ke pasar. Nah, ini suri tauladan yang mulia ini ada di Kanjeng Nabi. Saya tidak mengikuti Nabi Muhammad. Saya mau mengikuti yang ganteng Reza Rahadian. Wah, keliru kabeh Pak. Ikuti Ali Wibowo sampeyan. Keliru kabeh. Suri tauladan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara hidup pola terbaik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia akhirat bakal bagus kita, attitude kita mulia. Ngapunten hadirin, sifat dermawan itu saya nopo saya? Saya. Sifat memaafkan itu saya nopo saya? Saya. Sifat legowo itu saya nopo saya? Saya. Nah, itu sifat-sifat baik itu asal-muasalnya punya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menjadi mulia, orang yang mengikuti sifat itu mulia karena mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Oke? Jadi seperti itu. Kalau mau dinotis sama Kanjeng Nabi ya panjenengan memperbanyak sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu perintah istighfar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mohonlah ampun kepada Tuhanmu karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya. Allah itu Maha Pengampun. Dosa-dosa kita sebesar apapun, tapi kalau kita taubat kepada Allah, Allah taala itu Maha Pengampun. Lalu dikatakan hal ini sesuai pula dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Lau akhtatum hatta tablugha khotoyakumus sama'u, thumma tubtum, lataballahu alaikum." Lataballahu alaikum. Baginda Nabi Muhammad SAW itu berkata dalam sebuah hadisnya, apabila kamu berbuat dosa sehingga dosamu itu setinggi langit, kalau sedaya jamaah rutin ini ahli swarga sedaya insyaallah. Apabila kamu berbuat dosa sehingga dosamu itu setinggi langit, kemudian kamu bertobat kepada Allah, niscaya Allah menerima tobatmu. Allah Ta'ala Rahman Rahim. Allah Ta'ala itu punya 99 nama. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala juga Maha Kasih Sayang. Allahul Latif. Allah Ta'ala itu Maha Lembut kepada hamba-hambanya. Jadi jangan sampai putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kisah, ada satu anak tanya sama saya, tawasul dengan amal soleh itu boleh apa enggak sih? Ibarat mungkin amal baik kita kepada Allah itu boleh apa enggak? Kalau di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan boleh, ada hadisnya soalnya. Ada suatu riwayat seperti ini. Ada 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini jalan-jalan hiking ke gunung. Ketika jalan semua mereka masuk goa, sampai di goa batu tertutup, ada batu besar menutupi mulut goa. Jebret ketutup. Gelagapan. Ini ada hadis di Bukhari Muslim, hadis dari baginda Nabi Muhammad yang menceritakan kisah tentang Bani Israil. Sudah semua 3 orang ini tertutup di gua itu. Bingung satu sama lain, waduh ya apa ini? Telepon damkar ya, wonten damkar wonten ya. Telepon siapapun ya tidak bisa. Ini sulit, ini perkara sulit ini. Sulit, sudah tertutup di pintu gua gimana? Akhirnya satu orang soleh di antara mereka bertiga inisiatif. Wis ngene wis, awake dhewe iki yakin nek awake dhewe wong soleh. Ya, dia meyakini seperti itu. Walaupun kita ini dianjurkan memang suudzon kepada diri sendiri supaya tidak gampang sombong. Nah, orang-orang ini sudah orang luar biasa mengatakan kita ini yakin ada amalan kita mungkin yang diterima sama Allah Ta'ala. Ngono, ya wis, ayo kita sama-sama tawasul dengan amal soleh kita masing-masing. Siapa tahu dengan ini Allah Ta'ala ngasih kita jalan keluar dari situ. Ya wis, yang pertama mengatakan, ya Allah ya Rabbi, saya ini orang yang ikhlas dalam bekerja. Suatu ketika ya Allah, saya punya ternak kambing. Saya punya pegawai, dia pergi dari pekerjaan saya selama 2 bulan. Dia pergi sampai waktu itu 1 tahun tidak kembali. Tapi gara-gara dia ternaknya jadi banyak, hartanya saya simpen ya Allah. Gajinya dia selama 1 tahun saya simpen. Ketika dia datang, tak kasihkan semua gajinya dia. Ya Allah, jikalau amal itu ikhlas, benar-benar takut kepadamu dan lillahi ta'ala karenamu ya Allah, selamatkan kami bertiga dari mulut gua ini. Subhanallah, hadirin, pintu gua itu nomor batunya keseret titik, terus bukan titik lah. Tapi 3 orang masih belum bisa keluar.
Ada satu orang yang kedua mengatakan, ya Allah ya Rabb, saya pernah suatu ketika suka sama seorang wanita. Saya minta cintanya dia. Kebetulan sepupunya, maukah kamu menikah dengan Kang Mas? Kang Mas ini kuita mati sama sampean. Jangankan gunung, lautan saya tak seberangi, tapi saya ngombe kopi di sebur wong iki. Geletek iki yang ini. Waduh, saya cinta sama sampean nek wis dunia tak tinggal. Dek, ada orang seperti ini, tapi dia tak sholat subuh, waduh, jono uya merico, jono bawa. Ini mengatakan kepada perempuannya seperti itu. Perempuannya mengatakan apa sama ayahnya? Tidak bisa orang tuaku mencari seorang mantu, aku juga mencari seorang suami yang kaya raya. Betul aku get out diusir. Kemudian ya Allah, setelah itu saya bekerja, saya menabung, saya jadi orang kaya raya. Suatu ketika perempuan yang saya minta ini keadaannya jatuh miskin, ayahnya sakit mau meninggal, mau berobat, dan punya uang, datang ke saya. Sudah datang ke saya minta uang, waktu itu saya khilaf, ya Allah, saya terima permintaannya, cuma kecuali kamu ini mau jadi budak saya. Di zaman dulu itu budak, tidak apa-apa dia apa-apain, budak namanya. Jadi budak, dia jahatnya tega, jadi budak saya. Perempuan itu mengiyakan. Ketika aku ingin, apa bahasanya? Ketika aku ingin menyentuh dia, ibaratnya seperti itu. Aku lalu ingat kepadamu, ya Allah, aku takut dia tak tinggal, dia tak merdeka, dia tak kasih uang. Ya Allah, jikalau amal itu benar-benar katamu lillahi ta'ala, ya Allah, jikalau amal itu benar-benar mukhlis karenamu, ya Allah, selamatkan kami bertiga dari mulut gua itu, ya Allah. Buka gua ini sebagian. Jika satu orang jenuh gua batu ini hilang kabeh. Yang terakhir mengatakan, ya Allah, saya dulu bekerja siang dan malam. Saya punya anak dan istri. Ketika setiap malam, ya Allah, saya menyiapkan satu susu. Ada satu botol susu, setengah saya kasihkan ibu saya, setengahnya lagi diminum saya sama keluarga kecil saya, ya Allah. Tapi saya tidak bakal minum kecuali ibu saya sudah minum duluan. Saya pernah, ya Allah, sudah seminggu berdiam setiap malam di sebelah tempat tidur ibu saya supaya ibu saya minum duluan. Ya Allah, jikalau amal saya itu karenamu, ya Allah, saya bakti kepada orang tua saya karenamu, ya Allah, selamatkanlah kami dari mulut gua ini. Subhanallah hadirin, karena 3 amalan orang soleh ini, mulut gua itu batu hilang-hilang diri. Allah sholli ala Muhammad. Kita orang NU, kita percaya keramat aulia luar biasa, niki luar biasa. Ini Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam Bukhari Muslim bahwasanya tawasul dengan amal soleh ini boten apa. Misal dengan kepepet. Misal wis mulai bengi gak mesti barengi ngeluh ya apa tawasul dengan amal saya panjenengan, ya Allah, biar aku kate nulung sandal di masjid Jumatan kasih do wedi, ya Allah, sing duwe teko. Nah iki keliru kabeh ya Pak. Amalan yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena CCTV, Pak. Minta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pernah ngantuk, ya Allah, ngantuk sudah waktunya itu, tapi saya nunggu subuh. Saya sholat subuh karenamu, saya ngaji karenamu, ya Allah. Jika memang benar-benar amal itu karena engkau dan engkau mudahkan, ya Allah, mudahkanlah semua urusan saya. Nah seperti itu. Nah tawasul dengan amal soleh itu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah niku hukumnya boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini ada satu perkataan dari Imam Syafi'i yang saya ambil dari kitab Tanbihul Ghafilin ini kisah. Imam Syafi'i itu nasihatnya kuwatah. Cuma ada 4 nasihat Mas Imam Syafi'i ini yang insya Allah luar biasa. Imam Syafi'i pernah mengatakan, peganglah 4 perkara ini sebagai perisai hidup. Nasihat Imam Syafi'i kata, cuma 4 ini intisari dari nasihat beliau. Imam Syafi'i mengatakan, jangan cemaskan esok hari karena esok hari masih ada rezeki yang baru. Kadang ada orang yang overthinking besok, waduh besok ribut nih, meni ya apa wajar, meni ya apa. Kata Imam Syafi'i, jangan cemaskan hari esok, karena hari esok masih ada rezeki yang baru. Asal kita husnul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 kata Imam Syafi'i, nah ini buat mungkin yang sudah suami istri atau apa supaya istrinya tambah sayang,
supaya suaminya tambah sayang, itu ajaklah mereka cinta Allah dulu. Kalau sudah cinta Allah pasti cinta kita. Nah ini kata Imam Syafi'i, jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Waduh ini dalam cerui Pak ini. Nih, tak balen ini. Jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Nih, jadi kalau kita ingin ngasih pekerjaan ke seseorang atau ngasih apapun ke seseorang, lihatlah dia sama Allah seperti apa. Kalau mungkin Allah saja ditinggal sama dia, apalagi kita yang sudah baik sama dia. Bukannya suudon, cuma tahu kadarimannya kepada Allah itu seperti apa. Sudah dibilangi sudah, dituturi sudah, tapi nggak mau sholat. Nah ini berat kan, berat tadi. Juga bab pernikahan ngoten, bapak-bapak yang punya anak, ibu-ibu yang punya anak atau yang belum menikah yang mau berjodoh, tanya ketika datang ke rumah itu jangan tanya gajinya 1 bulan berapa mas, jangan dulu. Mas main subuh sampai sembahyang zuhur, waduh Pak, saya sholat zuhur saking semangatnya 5 rakaat Pak. Waduh ini keliru apa ya, kan lebih. Dilihat agamanya seperti apa. Kalau agamanya baik, buat dia ngomong, waduh deh, pokok sing nentang hubungan kita berdua deh, delok entak oh dong main. Tapi gak sembahyang zuhur Pak, waduh, ijonone kere Pak, ngomong lagi. Nah ini ya lihat agamanya dulu. Kalau agamanya saya, insya Allah saya semua. Terus nomor 3 kata Imam Syafi'i, di antara musibah terbesar adalah kamu jatuh cinta tapi orang itu tidak mencintaimu. Ya ini musibah. Panjenengan seneng ngambil dia, seneng tapi orangnya tidak cinta sama panjenengan. Ya ini musibah. Bukan bab jodoh saja, bab relasi, kerjaan dan sebagainya. Gitu. Makanya cinta yang hakiki itu cinta pada Allah SWT dan baginda Nabi. Nomor 4, sebesar apa kita bergantung pada makhluk, sebesar itu pula juga kita siap dikecewakan. Gitu. Bergantung kepada Allah. Makhluk itu cuma perantara aja. Nah yang menggerakkan hatinya makhluk itu Allah SWT. Minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menguasai hatinya fulan, Engkau menguasai hatinya fulan, buatlah lancar dan sebagainya. Berdoa seperti itu boleh. Tapi jangan sampai doa jelek. Doa jelek itu nanti balik kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah yang menguasai hati, ya Allah, ketika dia hanya mobil berbakat tabrakan, waktu ini keliru kabeh Pak. Ini mau tenang saja yang kata seperti ini. Ya nomor 5 kata Imam Syafi'i, 2 tangan yang mengadah di malam hari kepada Allah tidak akan kembali dengan tangan kosong. Makanya waktu sakral itu, kadang waktu sakral antara hamba dengan Allah itu di malam hari, apalagi di sepertiga malam. Di Maulid Ad-Dibai itu sudah dibahas. Yanzilu fi kulli lailatin ila samai dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min talibi hajatin fa udilahul matalib. Di Maulid Ad-Dibai itu ada yang biasa kita baca. Yanzilu fi kulli lailatin ila samai dunya. Allah Ta'ala itu setiap sepertiga malam di dunia itu di Maulid Ad-Dibai dikatakan itu turun di langit dunia. Wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib. Ya hamba-hambaku tengah malam, apakah ada dari kalian yang minta istighfar, mau minta ampun? Hal minta, apakah ada yang mau bertobat? Hal min talibin hajatin faunilahul matalib. Hei hamba-hambaku, siapa yang minta hajat di antara kalian di malam hari, tak kabulkan hajatnya. Faunilahul matalib, kata Allah SWT. Ya. Tengah malam tinggi saya. Nah, tangan yang angkat tangan di malam hari tidak mungkin kembali dengan tangan kosong. Pokok yakin sama Allah Ta'ala, yakin, kuncinya yakin dan tidak boleh putus asa. Seumpama yang kita minta itu berbeda hasilnya, kita yakin Allah Ta'ala mempersiapkan yang terbaik. Nah itu tergantung aja kita. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, jalan takdir kita ke depannya itu tergantung sugesti dan pikiran kita. Kalau pikiran kita elek, kotor, awak dewi kita goblok menik awak rezeki gawe. Nah, kalau rezeki itu mana ini? Nggih, yakin, ya Allah, meni aku sholat duha. Aku mari sholat duha tak mlaku. Coba sih dodolan apa yo? Coba sih iki. Nah, ini insyaallah tidak lancar. Nah, ini karena sugesti pikiran kita. Kalau pikiran kita, ini aku mau mangkok lah aku dek kamu koncoku boleh rezeki. Nah, ini
repot akhir balik koyo ngoten terus. Jadi mindsetnya harus sehat, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 6, nah ini yang gampang-gampang sulit aslinya. Jauhilah perdebatan walaupun kamu benar. Debat itu artinya perkara yang tidak disukai sama Allah sama Kanjeng Nabi, debat itu. Kecuali bertentangan dengan syariat, masalah syariat, masalah furu'iyah, niku debat betul apa, tapi harus sama-sama berdamai dan solutif. Nggak boleh adu kepintaran. Di situ benar-benar harus mufakat, nyari benar-benar tujuannya kebenaran, bukan unjuk gigi, boten. Perdebatan itu tidak dicintai sama Allah sama Kanjeng Nabi, tidak dicintai. Sampai ada wonten napa Ustaz Mesir yang kula kemarin. Jikalau kamu mengatakan 5 tambah 4 11 sedangkan aku mengatakan 9 lalu kau emosi, ya sudah kamu benar. Ngoten saking kesele gak gelem ruwet lan ibaratnya ngono. Karena kita sudah bilang itu semua. Nanti debat ujung-ujungnya ngotot. Ya itu perdebatan yang tidak bisa dibenarkan. Kecuali berkaitan dengan syariat Islam, hukum Islam, furu'iyah, nopo fardiyah, itu mungkin diluruskan tapi berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan logika. Ilmu, oh wonten redaksine ngeten, oh datane ngeten, oh ngeten, jelas semuanya. Kalau dari ilmu ini lo gak ngene, jare waduh ilmu jare waduh gitu. Jadi jauhilah perdebatan walaupun kamu benar, kata Imam Syafi'i. Ini pun yang terakhir ini di kitab Nasihatul Ibad dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, az-zulumatu khamsun wasyuruju laha khamsun. Hubbud dunya zulmah wa siraju laha taqwa wa dzanbu zulmah wa siraju lahu taubah wal qabru zulmah wa siraju lahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal akhiratu zulmah wa siraju laha a'malu shalih wa siratul zulmah wa siraju lahu yakin. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwasanya kegelapan itu ada 5 perkara dan ada lampunya juga 5 perkara. Nah niki Nasihatul Ibad ini luar biasa nih. Jadi kasih-kasih ngasih kita rangkuman juga hikmah yang buat motivasi kita kehidupan sehari-hari. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq yaitu hubbud dunya zulmah. Cinta akan dunia itu gelap, tapi lampu penerangnya adalah takwa kepada Allah. Cinta dunia gelap, tapi tidak apa cinta dunia tapi harus ada takwa kepada Allah di situ. Yang nomor 2, dosa adalah suatu kegelapan dan lampu penerangnya adalah taubat. Dosa berdamai aja, yo aku mau dosa, langsung taubat aja. Jangan sampai kalau dosa dewi ini, opo salahku, opo dosaku, waduh. Nah ini yang berat dikatakan ini. Orang yang tidak merasa salah ini kadang yang berat. Sekelas Nabi Adam ketika diusir oleh Allah Ta'ala dari surga, dikeluarkan Nabi Adam dari surga, Iblis pun dikeluarkan dari surga. Apa jawaban 2 orang yang berbeda ini? Iblis mengatakan, ya wes, ya Allah, saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak mau saya. Ketika saya tidak mau sujud ke Nabi Adam, kasih saya izin untuk menyesatkan anak cucu Adam sampai nanti yaumul qiyamah. Kata Allah Ta'ala, ya wes, seperti itu. Ketika Nabi Adam diturunkan dari Allah dari surga ke dunia, apa yang pertama kali dikatakan Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana. Nabi Adam mengakui dirinya zalim. Rabbana dzalamna, ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, jiwa kami ini zalim ya Allah. Wa illam taghfir lana, ya Allah, Kau tidak ngampuni hamba, wa tarhamna, Kau tidak ngasih rahmat kepada hamba, dan lanakunanna minal khasirin, maka hamba ini jadi orang-orang yang rugi dunia akhirat. Nah, ya kan. Waduh, rencang pulau tiang malam biasa nih dupi hotspotnya pulau. Aku ini salah opo. Waduh, nggak berani ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah dosa itu gelap, tapi lampu penerangnya itu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, wal qabru zulmah. Kuburan itu gelap, lampu penerangnya kuburan adalah perkataan ayat la ilaha illallah.
Monggo prolan panjenengan sareng-sareng nggih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kula maos panjenengan ikuti nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita nanti termasuk orang yang mengamalkan hadis ini. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Ini dikatakan kubur itu adalah kegelapan, dan lampunya itu orang yang di dunia sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nomor 4, akhirat adalah kegelapan dan lampu penerangnya adalah amal soleh. Yang nomor 5, sirat al-mustaqim, sirat yang bakal nanti kita jalani. Sirat yang kecilnya sekecil itu, setipis itu yang bakal kita jalani. Itu gelap dan lampu penerangnya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi riwayat, orang yang nanti jalan di sirat itu dia akan bercahaya, manakala di dunia dia sering dawa wudu batal wudu kali, wudu batal wudu kali. Mobilnya wudu. Nah, ini termasuk sunahnya kan di Nabi. Jadi selama 24 jam dirinya terjaga dari wudu. Cuma jangan sampai mengganggu rumah tangga, tapi karena kita bermadhabkan Syafi'i, sentuhan suami istri itu batal wudu. Ini apa nggih? Batal. Nah, jangan sampai di rumah, sayang jangan sentuh saya pegang wudu. Waktu gak cekel-cekelan akhirnya. Nggih. Karena pegangan suami istri tangannya pahalanya luar biasa. Seorang suami memperhatikan istrinya itu pahalanya luar biasa. Nih, cuma mungkin kalau di luar atau apa, kalau bisa dalam wudu. Jadi mungkin setelah buang air kecil langsung wudu. Ngapunten, boten sengaja apa? Tentu ini bahasa sopannya apa? Itu buang gas. Sing ambune masyaallah niku lho. Kalau kita tidak sengaja buang gas niku, kalau bisa kok langsung wudu. Allah Ta'ala bakal nampakkan urusan seseorang yang dia gak mau wudu. Pangeran Sudirman, Pangeran Sudirman itu beliau mengatakan, saya selalu menang peperangan. Bahasanya apa? Saya selalu dawamkan wudu. Selalu saya wudu. Jadi kalau bakal wudu lagi, wudu itu dibuat senjata. Nah, kaitannya orang yang sering wudu di dunia, di yaumul kiamah, dia ini ketika lewat sirat terang benderang. Sampai api neraka ini takut kepada dia. Api neraka takut kepada dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sudah, ini adalah beberapa perkara yang dikatakan oleh para ulama. Insya Allah kita semua, walaupun mungkin mengamalkannya kabeh Pak, sampean wali Pak. Cuma kalau tidak bisa mengamalkan semua, mungkin sedikit-sedikit diamalkan. Pelan-pelan, mau ngitung diamalkan. Insya Allah dengan amalan ini kita termasuk dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan dicatat oleh Allah orang yang ahli beramal ketika kita mendengarkan satu amal, kita melakukan amal itu. Jika nanti misal mungkin orang yang dawa wudu itu rezekinya lancar, panjenengan mangke wudu batal wudu maneh. Walaupun mungkin besok belum bisa melakukan 100%, tapi insya Allah menjadi amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan kita semua sedaya jamaah Rebu diberi lancar urusannya, rezekinya dikasih lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah ya Rahman, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, dan kita berdoa kepada Allah setelah panjang umur dan sehat walafiat, Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minash syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin, wa na'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin, wa ma qadatallahu lana min amrin faj'al 'aqibatahu rashadan ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ngapunten sedaya lepat hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo sholat isya sareng-sareng berjamaah.